Halo siswa-siswi kelas 11 yang terkasih, semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Baik, untuk hari ini Pak Ligan akan memberikan materi yang baru. Jadi hari ini Pak Ligan akan memberikan materi yang baru dan juga berkaitan dengan gambar yang tertera di depan ya, atau di layar kalian. Nah, di sini ada gambar apa coba? Gambar orang yang sedang bingung dan juga mempunyai masalah ya. Dan yang kedua, ada gambar orang sedang stres. Ketika orang atau kita menghadapi permasalahan dan juga beban pikiran karena masalah tersebut, akhirnya bisa stres. Nah, untuk materi hari ini Pak Ligan akan menyampaikan berhubungan dengan kedua gambar ini, yaitu tentang problem solving ya, di mana problem solving adalah pemecahan masalah. Baik. Nah, ini materi hari ini yaitu problem solving. Hubungannya dengan gambar ini adalah ketika kalian menghadapi masalah dan juga kalian tidak bisa menyelesaikannya, akhirnya kalian merasa stres seperti di gambar ini. Jadi hari ini Bapak akan memberikan gambaran atau cara dalam penyelesaian masalah ya yang terstruktur dan benar. Oke, kita lanjutkan. Apa sih sebenarnya itu problem solving itu sendiri ya? Atau dalam bahasa Indonesianya pemecahan masalah itu apa sih? Nah, ini pengertian dari para ahli. Menurut Evans dalam Suharman di tahun 2005, problem solving atau pemecahan masalah adalah aktivitas ya yang berhubungan dengan pemilihan jalan keluar atau cara yang pas untuk tindakan dan perubahan kondisi sekarang menuju situasi yang diharapkan. Sedangkan menurut Rahmat, dalam buku Suharman juga tahun 2005, problem solving merupakan proses berpikir yang dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka pengambilan keputusan, memecahkan masalah, dan menghasilkan hal yang baru. Maksudnya menghasilkan solusi atas masalah yang ada. Itu menurut para ahli. Baik, Pak Ligan akan lanjutkan. Nah, ini secara umum problem solving adalah kemampuan dalam memecahkan masalah. Problem solving juga merupakan suatu prosedur yang di dalamnya terdapat langkah-langkah yang harus diikuti dalam memecahkan sebuah masalah yang dihadapi. Jadi dalam memecahkan masalah itu ada langkah-langkahnya. Jadi nggak langsung kalian ketika ada masalah langsung kalian putuskan saat itu juga. Nah, itu kurang baik ya. Kadang juga ketika kalian langsung memutuskan, kadang kan memicu emosi, akhirnya ya keputusannya tidak solutif ya, atau tidak bijak keputusan yang diambil. Karena keputusan diambil berdasarkan emosi yang saat itu ya. Kebanyakan saya emosi negatif ya kan, ketika ada masalah ya kebanyakan apalagi di usia-usia kalian sekarang yang kalian putuskan itu ya gerubah-gerubuk atau gerusa-gerusu, ya akhirnya bukannya keputusan yang baik, masalah yang nggak selesai justru menambah masalah. Nah baik, kita akan bahas lebih lanjut untuk problem solving ini, kemampuan problem solving atau kemampuan pemecahan masalah ya. Memang ketika kita ingin mempunyai kemampuan ini, kita perlu berlatih ya, berlatih berkali-kali, bahkan bertahun-tahun ya. Nggak langsung kamu berlatih sekali langsung bisa, enggak. Karena ini memang butuh waktu untuk kita bisa mengetahui cara pemecahan masalah yang efektif bagi kita. Karena setiap orang punya cara masing-masing. Nah, di sini Pak Ligan akan memberikan beberapa langkah yang bisa kalian ambil. Ini langkah ideal ya yang bisa kalian ambil untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi ya. Baik. Bagaimana sih cara kamu menghadapi masalah? Bagaimana sih cara kalian menghadapi masalah yang kalian hadapi ya? Tentu di sini masalah-masalah macam-macam kan, ada masalah dengan orang tua, masalah di sekolah, masalah dengan teman, ya kan, bermacam-macam. Bapak yakin kalian hingga saat ini beberapa mungkin ada yang sudah menemukan cara menghadapi masalah yang ada, tapi masih banyak yang
belum menemukan ya. Jadi justru ketika ada masalah, bukannya diselesaikan malah lari dari masalah ya, atau mengeluh setiap hari, atau bahkan nggak tahu yang harus dilakukan. Akhirnya masalah itu dibiarkan mengambang ya kan. Akhirnya ketika ada masalah dengan teman, bukannya diselesaikan malah dibiarkan. Yang terjadi apa? Yang terjadi justru masalahnya bertambah. Itu kan justru kurang efektif. Ketika kalian membiasakan diri untuk menyelesaikan permasalahan kalian, justru ketika ke depan, ketika kalian dewasa, ketika kalian mempunyai permasalahan, kalian sudah tahu bagaimana sih cara menyelesaikan. Nah, itu harus kalian latih dari sekarang. Karena ketika kalian di zona nyaman, kalian takut kan ketika menyelesaikan masalah, takut berkonflik, takut menyelesaikan masalah kalian, akhirnya kalian ya nggak selesai masalahnya, dan di zona nyaman itu ketika ada suatu saat ada masalah lagi ya kalian terjebak di zona itu begitu ya. Akhirnya ketika kalian ada masalah, satu-satunya jalan biasanya minta tolong menyelesaikan masalah kamu dengan orang lain ya kan. Akhirnya menjadi ketergantungan. Dikit-dikit ketika ada masalah curhat sama temennya atau sahabatnya, minta pendapat terus gitu kan. Akhirnya kurang dewasa juga, dikit-dikit minta pendapat. Boleh, itu bagus. Cuman ketika kalian mempunyai masalah dan kalian tidak membiasakan menghadapi masalah itu dan menyelesaikannya sendiri, itu juga kalian menjadi kurang dewasa. Atau dikit-dikit ketika ada masalah lapor sama orang tua ya kan. Itu justru bukannya menyelesaikan masalah, tapi kadang malah menambah masalah. Jadi harapan Bapak dengan penyampaian materi ini, kalian setidaknya punya gambaran untuk menyelesaikan masalah atau menjadi pribadi yang punya jiwa problem solving dalam diri kalian, atau mempunyai jiwa penyelesaian masalah. Ketika kalian ada masalah ya kalian selesaikan secara dewasa ya kan, secara terstruktur. Oke, Bapak akan lanjutkan. Nah, di sini ada langkah-langkah problem solving ya, atau pemecahan masalah. Jadi langkah-langkah ini bisa kalian gunakan ketika kalian memang sedang menghadapi permasalahan dalam hidup kalian. Permasalahan dengan orang lain, permasalahan dengan lingkungan, ya kan. Bisa kalian gunakan, karena ini cara atau pemecahan masalah atau langkah-langkah pemecahan masalah yang ideal ya. Oke, nanti bisa kalian lihat dan kalian sesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Oke. Nah, ini ada 5 langkah ya. 5 langkah pemecahan masalah atau problem solving. Yang pertama, identifikasi dan definisikan masalah kamu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tentu dalam mengidentifikasi suatu masalah tidak mudah ya. Ada orang yang ketika punya masalah, dia lari dari masalah dan juga dia melupakan masalahnya. Akhirnya dia sendiri kadang merasa bad mood, sedih, tiba-tiba tanpa dia tahu, aku ini kenapa sih, ya kan? Dan dia nggak tahu dia tuh punya masalah apa sehingga tiba-tiba menjadi sedih. Nah, itu yang berbahaya. Jadi ketika kalian membiasakan kalian mengidentifikasi masalah yang kalian hadapi, kalian menjadi tahu, oh ya, aku punya masalah ini nih dalam diri aku atau dengan orang lain, ya kan? Dan juga mendefinisikan masalah yang ada ya. Jadi ketika mendefinisikan ini, setelah kamu identifikasi masalahmu apa, ya, jadi kamu jadi tahu masalahmu ini, misalkan, Bapak ambil contoh saja ya, misalkan kamu punya masalah dengan sahabat kamu, misalkan, kamu jadi tahu kan, ketika mengidentifikasi kamu merasa sebel sama sahabat kamu karena gebetanmu direbut sahabatmu, misalkan, begitu. Terus akhirnya kamu definisikan, oh masalahku masalah hati, begitu ya kan, masalah perasaan, begitu. Berbeda ketika kamu nggak identifikasi dan definisikan, dan kamu melupakan dan lari dari masalah itu, ya kan? Kamu tahu kamu punya salah, tapi kamu biarkan saja, akhirnya berlarut-larut, kamu merasa sedih karena sahabat kamu malah rebut gebetanmu, nggak kamu selesaikan, nggak kamu ungkapkan, ya akhirnya itu berdampak pada alam bawah sadar kamu. Kamu tiba-tiba merasa sedih atau bad mood, ya kan? Jadi pentingnya yang pertama identifikasi dan definisikan masalah kamu. Setelah itu, yang kedua, kamu rumuskan ya masalah kamu. Jadi maksudnya adalah rumuskan masalah ini berarti
kamu mulai menyadari ya kondisi yang menyebabkan masalah tersebut timbul ya. Dan juga ketika perumusan masalah ini, kamu juga menemukan penyebab utama masalah itu ada. Jadi ini lebih dalam lagi, penyebab utamanya itu kamu jadi tahu. Ya. Jadi ketika kamu identifikasi masalah itu apa dan juga definisikan masalah perasaan misalkan tadi kan, sekarang kamu gali lebih dalam lagi, kamu rumuskan, oh masalahnya aku cemburu misalkan, perasaanku ya kan, aku sedih ya. Jadi kamu tahu masalah-masalah kamu itu juga aku merasa tidak nyaman misalkan, kan jadi tahu begitu ya. Setelah kamu tahu dan kamu rumuskan masalah ya, ini jangan langsung kamu ambil keputusan, jangan dulu ya. Kamu yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah kamu eksplorasi berbagai kemungkinan alternatif ya pemecahan masalah yang kamu ambil. Nah di sini kamu pikirkan dulu alternatif-alternatif pemecahan masalah yang bisa kamu ambil ya. Jadi maksudnya yaitu ketika di step ini atau di titik ini kamu melihat ya alternatif keputusan-keputusan yang bisa kamu ambil. Apakah kamu langsung ngomong sama temanmu, ataukah kamu minta tolong orang lain untuk menyampaikan yang kamu rasakan ya kan, atau kamu bertemu dengan temanmu dan gebetannya, itu kan banyak alternatif yang bisa kamu ambil ya. Dan juga ketika kamu memikir ketika di poin ini dan memikirkan alternatif ini bebas. Kamu ambil pemecahan masalah yang menurut kamu terbaik. Ya. Jadi ketika kamu udah perumusan masalah, jangan langsung ambil keputusan, tapi melihat dulu plan A, B, C, D, E gitu ya. Baru kamu benar-benar ambil yang mantap menurut kamu begitu. Ya, boleh juga kamu diskusikan dengan teman untuk hal ini. Ya. Tapi kamu juga latih juga untuk diri kamu untuk melihat plan A, B, C, D, E tadi untuk keputusan yang kamu ambil. Nah, yang keempat, aksi atau tindakan. Pada bagian ini mulailah tahap aksi ya, di mana kamu melaksanakan atau melakukan sesuatu yang sudah kamu rencanakan atas pemecahan masalah yang kamu temukan tadi ya. Jadi ketika kamu sudah pilih plan A, B, C, D tadi kamu udah milih, ya kamu biasakan untuk aksi atau tindakan ya. Jangan ketika kamu sudah punya plan A, B, C, D tapi kamu udah mundur lagi, nggak jadi. Akhirnya ya bukannya kamu menyelesaikan masalah kamu, tapi justru itu hanya teori saja kan, ya. Akhirnya masalahnya nggak selesai. Jadi kamu aksi atau tindakan ini bisa kamu langsung ambil, kamu ketemu orangnya atau langkah apa yang kamu ambil atas pemecahan masalah tadi boleh, atau kamu mundur itu juga boleh sebenarnya. Cuman memang ketika ada problem solving ini memang dibiasakan kalian menyelesaikan masalah masuk kalian begitu. Lebih baik memang selesaikan dengan orang yang bersangkutan. Tapi ketika kamu sudah mulai mengambil aksi dan mulai ambil tindakan, kamu udah ngomong baik-baik, kamu udah ngomong sama orang itu, dan ternyata orang itu tanggapannya negatif, ya sudah begitu ya. Jadi yang kelima, melihat dampak atau efeknya. Maksudnya adalah yang tadi, yang Pak Ligam barusan ngomong, ya ketika dia tanggapannya negatif, ya sudah kamu evaluasi atas tindakan yang sudah kamu ambil ya. Jadi ketika nanti ke depan ada masalah mungkin bisa jadi kamu gunakan cara yang lain ya. Cara yang lain. Ketika kamu sudah menemukan cara dan itu efektif, nah itu berarti memang suatu saat ketika kamu menemukan masalah yang sama itu bisa kamu gunakan lagi begitu ya. Kamu gunakan lagi untuk kamu langsung ambil keputusan untuk aksi untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi ya. Jadi ketika kalian menghadapi masalah, jangan dibiarkan atau jangan kalian biasakan untuk lari dari masalah yang kalian hadapi. Karena itu efeknya tidak baik untuk alam bawah sadar kalian ya. Tentu kalian pernah mengalami kan, merasakan tiba-tiba bad mood atau sedih, tiba-tiba menangis, itu karena masalah-masalah masa lalu kamu tertumpuk, ya kamu pendem, tidak kamu selesaikan, ya atau tidak kamu sharekan dengan orang lain, ya akhirnya itu tertumpuk di pikiran kamu dan itu dampaknya kurang baik, gitu ya. Jadi harapan Pak Ligan pada materi problem solving ini, ketika kalian memang mempunyai masalah apapun, baik di keluarga, masalah terhadap diri sendiri, kalian identifikasi ya masalah
apa sih yang sedang aku hadapi. Dan juga kamu rumuskan masalah kamu, dan juga kamu eksplorasi keputusan-keputusan atau alternatif pemecahan masalah yang bisa kamu ambil. Dan yang pasti harus kamu ambil tindakan. Ketika kamu sudah menemukan tadi, ya alternatif pemecahan masalah, bisa kamu ambil, langsung kamu ambil tindakan. Apapun itu. Yang menurut kamu baik ya, masuk Pak Ligan gitu ya. Dan ketika yang menurut kamu baik dan ternyata itu dampaknya kurang baik, efeknya kurang baik, berarti itu belum baik kan? Itu kamu rubah lagi di masa depan begitu. Jadi kamu jangan, masuk Pak Ligan, jangan terfokus pada pemecahan masalah yang pernah kamu ambil ya. Maksudnya ketika kamu sudah nyaman di pemecahan masalah yang pernah kamu ambil, ya ketika di masa depan itu nggak efektif, ya kamu harus rubah gitu. Jadi menyesuaikan dengan situasi kondisi yang kamu hadapi. Oke. Selanjutnya, nah ini jadi tujuan materi Pak Ligan berkaitan dengan problem solving atau penyelesaian masalah, yaitu ya kita supaya meningkatkan kemampuan problem solving kita atau pemecahan masalah kita. Jadi ketika kita ada masalah, jangan menggunakan emosi negatif ya. Jangan menggunakan amarah kalian. Calm down dulu, ketika kalian sudah dingin, pikirkan baik-baik, baru kalian ambil identifikasi masalah. Kalau udah tahu, ambil alternatif pemecahan masalahnya, baru putuskan. Jangan langsung ketika ada masalah, emosi, marah, langsung putuskan, kan akhirnya nggak selesai. Ya. Seharusnya kamu sudah tahu alternatif keputusan yang bisa kamu ambil, tapi kamu kan emosi menurut emosi, langsung kamu datangi orang tersebut. Akhirnya emosi negatif itulah yang bertambah, akhirnya nggak selesai. Jadi perlunya kalian juga berpikir dulu sebelum mengambil keputusan untuk memutuskan problem solving atau kemampuan pemecahan masalah yang kalian miliki. Jadi memang harus kalian pikirkan baik-baik. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, setiap orang kan punya masalah, itu harus kalian pikirkan baik-baik untuk mengambil keputusan untuk pemecahan masalah yang kalian punya. Oke. Di sini ada kata-kata yang biasanya Pak Ligan setiap akhir pembelajaran ya Pak Ligan ucapkan kepada kalian, ini bisa kalian ingat-ingat ya. Hidup dan permasalahan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Akan selalu ada saja permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, termasuk dengan sendiri. Jadi, kita hidup pasti tidak akan lepas dari masalah apapun itu, pasti ada lagi. Tapi ketika kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, kita naik level ya, atau juga kemampuan kita bertambah dalam memecahkan masalah, dan juga kita menjadi semakin dewasa. Jadi itu harapan Bapak, ketika kalian ada masalah ya selesaikan. Jangan cuma mengeluh ya. Mengeluh terus atau lari dari masalah, akhirnya masalah nggak selesai. Justru masalah itu tetap ada. Lari itu nggak menyelesaikan masalah. Hadapi, identifikasi, definisikan masalah kamu itu apa, cari alternatif keputusan, baru kamu ambil keputusan. Dan juga yang terakhir, jangan lupa evaluasi atas keputusan kamu, apakah dampaknya baik atau tidak. Ketika baik, itu perlu kamu ingat dan juga bisa kamu terapkan di masa depan. Ketika buruk dampaknya, berarti ada yang harus kamu perbaiki dengan cara kamu untuk memutuskan masalah ya. Jadi itu ketika kalian ada masalah, latih diri kalian untuk menghadapi masalah itu sendiri. Dalam artian tidak tergantung dengan orang lain. Ya, bukan berarti ketika kalian ada masalah ya kalian hadapi sendiri tanpa bantu orang, itu juga tidak benar. Ketika kalian ada masalah dan kalian mengalami kesulitan ya minta bantu dengan orang lain. Tetapi kalian jangan terus tergantung dengan orang lain untuk ketika memutuskan keputusan untuk masalah kalian. Masuk Pak Ligan itu. Jadi ketika kalian ada masalah dan ketika kalian meminta keputusan atau pendapat dari orang lain, boleh. Ya, tapi jangan 100% kamu pakai keputusan atau pendapat dari orang tersebut. Kamu saring dulu dan juga kamu ambil keputusan berdasarkan atau sesuai dengan intuisi hati kamu untuk memutuskan pengambilan keputusan untuk memecahkan atau permasalahan tersebut ya. Oke. Nah, di sini ada yang terakhir sebelum kita akhiri untuk materi hari ini. Ini ada orang tersenyum, jadi harapan Bapak selalu tersenyum ya. Ketika kamu ada masalah, tetap calm down,
Selalu positive thinking atas masalah-masalah kan dihadapi, jangan lari. Masalah itu tidak akan hilang begitu saja ketika kalian lari. Memang sesaat kalian akan lega, tapi suatu saat kalian akan muncul lagi begitu. Jadi dihadapi dan diselesaikan apapun masalah kalian. Dan jangan pernah berpikir ketika kalian punya masalah itu masalah yang paling berat di dunia. Banyak orang yang di dunia ini mengalami masalah yang jauh lebih berat dari kita. Jadi intinya ketika kita mengalami kesulitan ya kita tetap positive thinking dan selalu bersyukur. Begitu materi yang Pak Ligan sampaikan hari ini. Tetap semangat dan selalu positive thinking. Terima kasih, Tuhan memberkati.